Sabar bukan berarti tanpa usaha. Ingat, sabar bukan berarti tanpa usaha. Berusaha bukan berarti tidak sabar. Ingat, sabar bukan berarti tanpa usaha. Berusaha bukan berarti tidak sabar. Sabar tanpa usaha adalah putus asa. Sabar di batin. Usaha zahir. Usaha di zahir, ya. Jadi ada orang diuji oleh Allah dengan ujian. Di saat diuji oleh Allah dengan ujian, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba tersebut? Apakah membiarkan ujian tersebut begitu saja tanpa... Apakah dibiarkan ujian tersebut tanpa ada upaya untuk... Misalnya diuji dengan sakit, kemudian dia tidak berusaha untuk mencari obat misalnya. Apakah itu disebut sebagai orang tawakal? Disebut sebagai orang tawakal? Ternyata tidak. Orang bertawakal bukan orang seperti itu. Orang bertawakal bukan orang yang di saat diuji kemudian dia tidak berusaha untuk lepas daripada ujian tersebut. Tidak. Itu namanya putus asa. Sehingga orang kalau diuji Allah dengan sakit, maka dia berusaha cari obat. Kalau tidak cari obat, bisa saja putus asa. Dan putus asa itu termasuk dosa besar. Bahkan kalau menjadi sebab kematian, namanya bunuh diri. Menjadi bunuh diri. Nah, ada orang misalnya saya tawakal tapi tidak usah. Tawakal tapi tidak usah, dusta, dia bohong. Sebab tawakal itu sifat satu pekerjaan, atau tawakal adanya di dalam hati seorang hamba. Di hati, kemudian tawakal ini adalah untuk menyifati seseorang yang telah berusaha. Setelah berusaha baru bertawakal. Seperti halnya tentang ikhlas, ya. Kalau orang bicara tentang ikhlas, tentunya ada pekerjaan dulu baru disifati ikhlas. Ikhlas tanpa pekerjaan mana mungkin? Jadi ikhlas itu adalah untuk menyifati sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan. Kalau orang tidak mengerjakan sesuatu, mana mungkin dia akan disebut sebagai seorang yang ikhlas. Begitu juga urusan tawakal ini, kita berusaha. Setelah berusaha, kemudian setelah itu apa? Dia tidak melihat lagi usahanya. Maksudnya, saya harus berusaha. Setelah itu aku serahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah. Itu baru tawakal yang sesungguhnya. Tapi kalau ada orang tidak mau bertawakal, tidak mau berusaha, hanya tawakal saja, itu putus asa. Tidak mau berusaha. Katanya tawakal. Enggak, harus berusaha dong. Berupaya untuk mendapatkan atau untuk terhindar dari musibah. Misalnya, maka banyak perintah-perintah dari Al-Quran. Khudhu hidrakum. Kita diperintahkan untuk berwaspada. Wa'iddu lahum. Kita harus mempersiapkan berperang dan sebagainya. Itu bagaimana? Itu semua adalah dalam upaya agar kita itu berusaha. Bagaimana kita berusaha untuk melepaskan diri kita daripada hal yang membahayakan kita. Sehingga termasuk mengambil sebab ini adalah sebuah keharusan. Kalau tawakal saja termasuk putus asa, maka harus. Maka dari itu, siapapun yang diuji Allah dengan sakit, jangan sok bergaya dengan, oh saya tawakal. Kan Allah maha tahu tentang keadaan saya. Ini kalau masalah kisah yang disebutkan, memang ini menunjukkan bahwasanya Allah maha tahu. Misalnya kisah ada orang, saya tidak akan makan, pasti Allah akan ngasih makan sama saya. Kemudian dia adalah diam, tidak berusaha cari makan. Kemudian dia hanya beribadah kepada ada yang memberi makan. Itu adalah makom juga. Dan itu sah-sah saja, akan tetapi itu betul-betul dengan memang dari keyakinan yang sesungguhnya. Kemudian dia bukan orang yang tidak pernah berusaha. Dan hal semacam itu adalah sangat khusus, tidak bisa diberlakukan kepada setiap orang.
Kalau Anda lapar ya makan. Anda lapar cari makan, harus begitu. Kalau tidak makan nggak bisa kenyang. Oh nanti saya bakal kenyang sendiri. Nggak bisa, harus. Nah ini yang sering kita sebut, kita sampaikan masalah kita mematuhi sunnatullah. Sunnah Allah. Mematuhi sunnah Allah itu bagaimana? Mematuhi sunnah Allah. Apa yang Allah berlakukan kepada makhluk, kepada hambanya, yuk kita patuhi. Apa yang Allah berlakukan? Apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, hendaknya kita patuhi. Usaha. Dan itu sudah biasa. Yang sering disebut hukum sebab akibat, itu Allah membuat hukum semacam itu. Sehingga kalau kita minum air, seger, lega, tenggorokan, lega. Kalau makan kenyang, itu kan seperti itu Allah buat. Akan tapi memang kadang namanya ada, hukum ada. Itu bisa saja kebiasaan, bisa saja orang makan nggak kenyang-kenyang. Orang minum nggak puas-puas, ada. Nah ini. Akan tapi yang harus kita hadirkan di sini, ada sering dihubungkan dengan keimanan, ketawakalan. Orang yang ceroboh. Urusan penyakit, urusan ini nggak mau, yang penting saya tawakal nggak. Saya tidak mau pergi ke dokter, nggak mau pergi ke dokter. Nggak mau pergi ke rumah sakit. Kalau Anda tidak pergi ke rumah sakit, harus ada dong obat apa yang Anda ambil saat itu. Saya tidak mau ke rumah sakit, saya cukup minum air. Saya sakit perut, nggak mau pergi ke dokter. Saya cukup minum madu atau ya itu namanya berusaha, sudah sah. Yang repot nggak mau berusaha, nggak diperkenankan. Sehingga suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiba-tiba membiarkan ontanya begitu saja, lalu Nabi mengingatkan dia, kok tidak kau ikat itu onta? Saya tawakal dari Rasulullah. Tawakal. Nabi menurut ikil fatawakal, ikat dulu pada tawakal. Nah, kemudian di saat orang bertawakal, di saat diuji oleh Allah, di saat orang berusaha, jadi Nabi ikil fatawakal, ikat dulu tawakal, usaha dulu baru tawakal. Maka jika ada orang berusaha bukan berarti tidak sabar loh ya. Sakit kemudian berkata Allah, lalu pergi ke dokter, bukan berarti tidak sabar. Tawakal ini termasuk kewajiban. Dia mendapatkan pahala kok, makanya berobat dapat pahala. Jangan sok, wah saya tidak mau berobat, saya ingin dapat pahala besar dari Allah dan sebagainya. Nggak diajarkan seperti itu. Kalau kita itu milih sakit, nggak diajarkan. Yang ada adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, adalah yang diajarkan oleh Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Berusaha untuk baik dong. Kalau Anda, semoga sehat semuanya. Kalau ada orang sakit, kemudian dia berusaha cari obat, usahanya dapat pahala di hadapan Allah. Berusaha semaksimal mungkin, sebanyak. Maka kami sampaikan kepada siapa yang diuji dengan saudaranya yang sakit, kakaknya sakit, ibundanya sakit, ayahandanya sakit, semua ada yang sakit. Kemudian Anda berusaha untuk menghabiskan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tidak sia-sia. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sia-sia. Semua ada hitungannya di hadapan Allah. Maka dari itu, jangan ragu kita berusaha. Ternyata usaha itu bagian daripada ibadah. Dengan catatan, setelah berusaha itu jangan mengandalkan bahasanya keberhasilan kita dengan usaha kita. Tapi langsung kita bawa hati kita kepada Allah. Bahasanya yang menjadikan aku sukses berhasil adalah